This beat got me feeling like 바람처럼 스쳐가는. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prit Andini. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum terhadap tindakan terorisme. Sebelum melangkah jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu terorisme. Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termaksud kepentingan ideologi dan politik. Lecker berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang. Padahal mendefinisikan mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Terorisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu terrere, yang artinya menggetarkan. Pengertian terorisme digunakan untuk menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan pada pihak lain. Terorisme global. Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20, di mana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri dari spektrum ideologi politik suatu negara. Menjelang akhir abad ke-19 dengan fenomena pecahnya Perang Dunia ke-1, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Kemudian yaitu secara singkat, terorisme di Indonesia yang diawali Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NI, yang juga dikenal dengan Darul Islam, pada 7 Agustus 1949. Sebagai alat kelengkapan negara, NI dibentuklah TI atau Tentara Islam Indonesia, yang kemudian menjadi alat perlawanan terhadap pemerintah RI yang sah di bawah Presiden Soekarno. Kartosuwiryo ini sendiri kemudian memilih garis keras perlawanan pemerintah, maka di berbagai daerah dibentuklah DIY atau TI. Aksi teror dan kekerasan dalam skala pasif jumlah di Indonesia diawali sejak pertengahan 1990-an berupa kerusuhan teror bom di berbagai daerah. Salah satunya yaitu bom di Bali, bom Mario dan Kedutaan Besar Australia di Kuningan, hingga ledakan bom di Tamrin pada Januari tahun 2016. Salah satu peristiwa yang terkenal yaitu bom di Bali pada tahun 12 September tahun 2022 yang menewaskan merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Ledakan ini terjadi di 3 lokasi bersamaan, yaitu Renon, Pedicake, dan Sari Club, yang merenggut nyawa banyak warga negara asing. Hasil pemeriksaan para tersangka disimpulkan bahwa para pelaku bom ini merupakan anggota sebuah jaringan yang bernama Jarimah Islamiyah, yang kelompok menggunakan teror yang mencapai cita-citanya untuk membangun khalifah Islam di Asia Tenggara. Menurut Jawir Tontowi, bentuk kekerasan bom sebagaimana diperagakan oleh Imam Samudra Ali Imron dan Fatur Rahman Ghozi di luar Indonesia. Perkembangan terorisme di Indonesia ini diwarnai dengan jaringan teror yang pertama, yaitu di Poso, yang merupakan salah satu kelompok terorisme yang diburu juga di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dian Suryana akan memaparkan materi mengenai motif terorisme. Menurut AC Manullah, latar belakang atau motif terorisme secara nasional dapat bersumber dari beberapa hal, antara lain 1. Ekstremisme keagamaan, 2. Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme, dan 3. Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan. Pertama, motivasi kelompok terorisme didasarkan pada sikap radikalisme agama, yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok. Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan.
Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat dapat melahirkan bencana sosial politik. Sikap seperti inilah yang mendasari aksi kekerasan kelompok Imam Samudera dalam melakukan aksi ledakan bom Bali yang dianggap sebagai jihad. Yang kedua, kelompok terorisme melakukan aksi teror dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan politik yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau yang lebih besar di wilayah yang bersangkutan. Pemicunya adalah karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dalam motif ini yang sering menjadi sasaran adalah gedung-gedung dan kantor pemerintah. Ketiga, kelompok teroris cenderung melakukan aksinya demi kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti menutup proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan di masa lalu atau sebagai bargaining untuk mendapatkan posisi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Aksi teror akan semakin meningkat manakala suatu negara mengalami ketidakstabilan dalam situasi politik dan ekonomi. Fundamentalisme agama juga menjadi motif dari kelompok teroris. Sekian dari saya. Penegakan hukum terhadap terorisme sebagai extraordinary crime. Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta benda kekayaannya, untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda, sehingga hal inilah yang mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa, yaitu kejahatan luar biasa. Pada tanggal 12 Oktober 2002, teroris kembali beraksi di Indonesia, tepatnya di Bali, yang menewaskan lebih dari 180 orang dan menderita luka berat mencapai lebih dari 300 orang. Hanya 3 hari pasca tragedi bom Bali, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resolusi baru nomor 1438 yang isinya selain mengecam terorisme juga meminta agar seluruh 15 negara anggota PBB membantu Indonesia untuk menyeret pelaku teroris di Bali ke pengadilan. Seluruh 15 anggota PBB secara bulat menyatakan setuju dalam voting untuk resolusi tersebut yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Menindaklanjuti resolusi PBB nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua peraturan pengganti undang-undang atau Perpu Republik Indonesia, yaitu A. Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang tidak berlaku surut. B. Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. Kedua Perpu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI nomor 15 dan 16 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. This beat got me feeling like